yang dicintai oleh Allah, salah satunya adalah orang-orang yang mau mengabdikan dirinya jihad di jalan Allah. Orang-orang yang mau membantu dan meringankan beban saudaranya. Seperti kisah yang akan kita kupas hari ini. Sahabat kita yang satu ini, Allah Karim, ayah dari 2 orang anak. Dia mengamalkan ayat Allah dengan cara membuka satu metode pengobatan. Pengobatan sunnah Rasul. Padahal pemirsa, ayah 2 anak ini dia rela melepaskan gelar sarjana bahasa Inggrisnya. Bahkan dia ditawari oleh salah satu bank ternama untuk kerja di sana. Tapi semua ini tidak menggiurkan hatinya. Dia masih mau bekerja di jalan Allah. Dia mau menjadikan dirinya bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain dengan cara memberikan satu metode pengobatan. Allahu Akbar. Orang lain boleh mengatakan penghasilan ini memang belum begitu jelas bagi dirinya. Tapi dia yakin ketika membantu hamba Allah yang lain dalam kesulitan, maka Allah akan membantu dia dalam menjalani kehidupan. Penasaran pemirsa? Mari kita ikuti kisahnya. Islam telah memberikan penjelasan tentang kesehatan mulai dari manusia itu dilahirkan. Kesungguhan Allah dalam menciptakan manusia dengan bentuk yang sedemikian bagusnya telah menjadikan keharusan bagi makhluknya untuk selalu menjaga kesehatan fisiknya. Semua orang tidak bisa mengelak apabila penyakit telah datang. Mereka akan selalu berupaya mencari kesembuhan meskipun biayanya tinggi. Tetapi bekam merupakan salah satu terapi untuk mendatangkan kesembuhan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh siapapun. Sebagaimana sabda Rasul, sesungguhnya cara pengobatan yang paling ideal yang kalian pergunakan adalah bekam. Begitulah pedoman Ustadz yang satu ini. Mengobati pasiennya dengan keikhlasan, ayah 2 orang anak ini meninggalkan atribut gelar masternya di Inggris dan menolak tawaran pekerjaan di suatu perusahaan dengan gaji yang cukup tinggi. Tetapi ia memilih pekerjaan untuk mengobati orang lain, bertujuan untuk membantu sesama dan menyebarkan sunnah Rasul, karena dia yakin janji Allah itu benar. Alhamdulillah, terapi ini kita lakukan sejak dimana kita melihat cara pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Saya merasa terpanggil untuk melakukan atau menghidupkan sunnah Rasul, yaitu pengobatan cara Nabi, yaitu Tibun Nabawi. Alhamdulillah sejak tahun 2000 kita bergabung dengan farmasi Islam yang berdomisili di Melawai, ya, yang di Indonesia itu Herba Penawar Al-Wahidah. Pengobatan yang dilakukan dengan pengobatan kimiawi, dia menyembuhkan akan tetapi destruktif. Ada dampak negatif terhadap organ tubuh yang lainnya. Pengobatan yang dilakukan oleh zaman Rasulullah, dia menggunakan obat-obatan yang tidak menggunakan unsur-unsur kimiawi, yaitu yang dikenal dengan pengobatan herba atau pengobatan-pengobatan alami. Dia menyembuhkan dan konstruktif. Pengobatan-pengobatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW banyak, diantaranya misalnya ruqyah. Kalau bahasa kita ya atau bahasa hari-hari itu ibarat mantra-mantra. Tetapi bahasa agama ingin meluruskan, ingin memberikan sesuatu yang tidak berbau hal-hal yang mistik. Maka mari kita ruqyah, mari kita bacakan doa, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita bacakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan penyakit lahir dan batin akan dicabut oleh Allah. Nah, selain ruqyah, itu pengobatan seperti misalnya bekam. Ya, bekam ini mengeluarkan kotoran pada darah, ya, yang ada di bawah kulit, di mana
penyakit dia bersarang di bawah kulit. Contohnya, misalnya kalau kita lihat orang kok mukanya ini kusam banget, oh jangan-jangan ada sesuatu yang tidak baik nih di dalam dirinya. Nah, atau kok kuyuh banget nih, oh ini kondisi sirkulasi darah tidak bagus. Nah, makanya Rasul mengatakan, ya, tidaklah aku melewati sekumpulan malaikat. Ya, di dalam hadisnya yang berbunyi seperti itu, ya, terjemahannya, tidaklah aku melewati sekumpulan malaikat, ya, ketika aku diisrakan, kecuali mereka berkata kepadaku, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk melakukan bekam. Ikhwafillah, suatu ketika saya kedatangan satu pasien, di mana pada saat itu, ya, dia sudah berputus asa. Dan dia secara jujur mengatakan kepada saya, Ustadz, saya sudah sempat minum Baygon. Tapi Allah masih memberikan kesempatan saya untuk hidup, dan sampai saat ini saya masih hidup. Cuma malu saya, dan alhamdulillah ada tetangga saya, ya, menceritakan tentang klinik Pak Ustadz. Akhirnya saya berusaha untuk datang ke tempat Pak Ustadz ini. Kenapa penyakit saya ini? Penyakit saya ini kena yang namanya penyakit diabetes. Ya, di mana kaki saya harus diamputasi. Ya, beliau ngantri dari jam 9 pagi dan dapat giliran pada saat ba'da asyar, jam setengah 4 sore. Ibu, insya Allah sabar menanti giliran untuk dilakukan terapi, ini adalah kunci kesembuhan. Dan subhanallah, ketika pada saat saya melakukan terapi dan tidak terlalu lama, dan tidak terlalu, kira-kira kurang lebih 25 menit. Ya, kurang lebih 25 menit. Saya lakukan pemijitan titik-titik syaraf, ya. Kemudian saya lakukan pembekaman. Dan subhanallah, sekali lagi subhanallah, Allahu Akbar. Allah memberikan kesembuhan dan saat itu dia bisa berjalan dengan kedua telapak kakinya. Dan itulah yang akhirnya, ya, memberikan keyakinan buat saya. Disinilah keampuhan bekam. Saya bercerita kepada teman-teman, ya, subhanallah, kalau yang namanya Nabi berbicara, sekali lagi, kalau yang namanya Nabi berbicara tentang pengobatan, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami ikuti. Ikhwafillah, memang secara urutan, ya, background yang ada pada diri saya tidak sesuai dengan apa yang saya geluti hari ini. Ya, background saya, ya, kebetulan saya mendapatkan suatu kesempatan untuk sekolah ke luar negeri. Saya kuliah di Inggris, ya. Saya kuliah di Inggris waktu itu, ya, di Wolverhampton University, ya, di London selama 2 tahun. Saya mengambil bidang marketing strategi. Ya, mengambil bidang marketing strategi. Memang di dalam marketing strategi kita belajar mengenai understanding customer behavior, corporate strategi, dan kebetulan pada saat saya sekolah S2 di sana, saya masih status pegawai di salah satu bank swasta. Dulu, ya, karena masih muda, ya, intinya bagaimana sih sebagai seorang seorang manusia, ya, yang bermanfaat bagi yang lain. Sebagaimana Rasul mengatakan, khairun nas man yanfa'u. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, saya ingin bermanfaat bagi manusia yang lain. Bagaimana sih? Apakah sekolah saya ini juga bisa bermanfaat dengan background saya, dengan apa yang saya geluti? Ternyata bukan hanya background saja, gitu ya. Bukan hanya harus di marketing atau harus di perusahaan yang saya geluti sekarang ini. Kita juga bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi yang lain dengan cara-cara apa yang kita bisa lakukan. Tahun 2000, ya, setelah terjadi ya, kondisi perekonomian kita tahun 97, saya pada saat itu masih di London. Nah, begitu pulang tahun 98, ya, itu sudah gonjang-ganjing, ya, banknya. Ya, tahun 2000 terjadi likuidasi. Nah, saya akhirnya berazam, saya harus, ya, intinya menjadi wira swasta. Akan tetapi usaha-usaha yang lain akhirnya suka bersuuzon sama orang, bahkan kadang-kadang suka bertengkar satu sama lainnya. Ketika waktu itu saya harus menagih uang yang sebenarnya itu adalah hak saya.
Tapi orang yang ditagih ini ngotot, nantilah tarsok segala macam. Perasaan selama ini saya nggak pernah yang namanya bertengkar, berantem sama orang. Kok setelah saya berwira swasta, banyak usaha yang saya lakukan, kok malah banyak pertengkaran. Nah, akhirnya kalau begitu ada satu keahlian yang sebenarnya saya miliki, yaitu pijit urut. Nah, kenapa saya nggak kembangkan ini? Nah, kebetulan di tahun 2000, teman-teman dari Malaysia yang bergabung dalam HPA, Herba Penawar Al-Wahida, yang merupakan suatu farmasi Islam, ya, pusatnya berada di Malaysia, cuma cabangnya berada di Indonesia, melakukan suatu pelatihan-pelatihan saja, melakukan pelatihan-pelatihan yang tidak hanya dia memperkenalkan produk-produk atau obat-obatan yang tidak ada unsur-unsur subhatnya. Nah, belajar di sana, belajar tentang pengobatan-pengobatan yang alami, pengobatan-pengobatan tradisional, pengobatan-pengobatan yang tidak ada unsur-unsur kimiawinya. Alhamdulillah berkembang dan muncullah yang namanya pengobatan Tibun Nabawi, yaitu pengobatan cara Nabi. Apa? Ternyata pengobatan Tibun Nabawi ini yang kita kenal sebenarnya di Indonesia sudah ada sebenarnya, yaitu yang kita kenal dengan KOP. Nah, setelah saya mempelajari tentang pengobatan Nabi ini bersama teman-teman dari Malaysia, ya, yang bergabung dalam farmasi Islam ini, semakin berkembang, semakin yakin tentang pengobatan Nabi ini. Dan ketika saya menerapkan kepada pasien-pasien yang pada saat itu ada yang pernah tertabrak, ya, tabrak terus tidak bisa jalan, ketika kita urut kemudian kita bekam, prosesnya lebih cepat. Nah, akhirnya keluarlah kata-kata, kalau begitu apapun penyakitnya, bekam obatnya. Saya ingin melakukan pengobatan kepada saudara-saudara kita yang butuh pertolongan kita itu dengan optimal. Dia begitu diobatin, dia merasakan suatu kepuasan. Terkadang kalau orang yang kena penyakit stroke itu bisa sampai melebihi kira-kira 1,5 jam. Nah, itu kalau misalnya 10 orang saja, kalau 1,5 jam, kalau rata-rata yang kena penyakit stroke sudah berapa. Tapi memang ya kita buka sebenarnya itu jam 9 pagi. Tutup sebenarnya jam 5. Tapi jam 6:30 orang sudah pada ngantri, dan faktanya jam 2 sampai jam 4 pagi baru selesai. Dalam melakukan terapi yang saya lakukan dengan teman-teman di sini, ya, terkhususnya di klinik kami, yaitu Rumah Herba Tibun Nabawi, tidak memasang tarif. Ya, tidak memasang tarif. Kenapa? Karena saya melihat banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu. Meskipun juga banyak juga ya saudara-saudara kita yang mampu. Nah, maka saya tidak melakukan tarif. Kalaupun memang dalam rezeki yang saya dapat, misalnya ada orang yang tidak mampu, barangkali dia tidak memberikan misalnya ya jasa yang saya lakukan, dan bahkan saya memberikan obat kepadanya, ini merupakan suatu dakwah buat saya. Tapi ada juga yang orang mampu datang ke sini, yang akhirnya dia memberikan jasa kepada saya, yang dia lihat ya cara kerjanya, cara terapisnya, wah ini melebihi seorang dokter atau sama dengan seorang dokter, dia melihat seperti itu, bahkan dia memberikan lebih. Nah, ini yang saya lakukan, subsidi silang. Nah, di sini membuat suatu keyakinan, wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, ya, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik buat dirinya. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki yang dia tidak duga-duga. Dan rezeki kalau kita berpegangan kepada Allah, katanya ibarat pepatah atau ibarat di dalam kata-kata yang sangat baik di dalam Al-Quran, biji ditanam akan menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai berbuah 100 biji. Ibarat kata, satu kita melakukan suatu kebaikan, maka Allah akan ganti 700 kali lipat. Itulah keyakinan saya, dan alhamdulillah saya merasakan tidak ada kekurangan. Dan subhanallah, sekali lagi subhanallah, Allah membukakan rezeki yang ibarat kata, kalau Allah sudah membukakan rezeki, ibarat keran susah ditutup kembali. Keyakinan yang tinggi dalam melakukan terapi bekam, insya Allah dapat menyembuhkan penyakit. Melakukan bekam berarti menjalankan sunnah. Menjalankan sunnah berarti cinta kepada Rasulullah. Dan jika cinta kepada Rasulullah SAW,
maka beliau akan memberikan syafaat kepada pengikutnya yang selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya.